Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu itu bermula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pembelajaran ya, dan satu pertanyaan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih bertahan untuk menjadi seorang konten kreator. Karena ini menimbulkan kebingungan ya, kebingungan dan menimbulkan tidak ada jawaban kadang-kadang. Padahal sering disebut di konten manapun. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan ketinggalan ya, aktifkan notifikasimu. Pertanyaan saya teman-teman ya. Dan ini nanti menjadi pertanyaan sekaligus menjadi jawaban. Pertanyaan saya, dengan mengaktifkan notifikasi, berapa persen? Berapa persen videomu yang ditonton dari notifikasi? 100%. Wah. Subscribermu sekarang berapa, bro? Subscribermu 1000. Itu yang nonton dari notifikasi ada nggak 200? Lebih, bang. Wah. Paling juga 15 atau 20. Itu yang nonton dari notifikasi ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah mungkin kata-katamu tidak didengar oleh calon subscribermu? Jangan lupa like, komen, dan share. Ingat ya, sekalian notifikasinya dihidupkan. Apakah kata-kata notifikasi dihidupkan itu notifikasinya tidak dihidupkan? Ada kemungkinan tetap dihidupkan. Tetapi yang terjadi apa? Saat kamu nge-share sebuah video, tidak semua smartphone atau tidak semua subscribermu itu mendapatkan notifikasi. Dari 1000 orang subscribermu, paling yang mendapatkan notifikasi kurang dari 10%. 10% udah hebat banget, bos. Yang jelas 5% aja nggak ada. 50 orang itu paling banter. 5%, 50 orang dari 1000 subscriber. Itu pun kalau 5%, saya kira juga nggak ada. Karena dari pengalaman saya juga, saat notifikasi ini muncul atau saat video ini ditonton, berapa persen dari notifikasi? Paling 2-3% lah ya. Dari 2000 subscriber paling yang mendapatkan notifikasi berapa? 15-20 orang. Bukan berarti dia tidak mengaktifkan notifikasi ya, bukan begitu ya. Tetapi memang seperti itulah YouTube. Atau mungkin kadang-kadang notifikasi itu besok pagi baru diterima atau nanti malam baru diterima. Itu juga notifikasi itu berdasarkan prioritas. Kira-kira video mana terakhir yang teman-teman paling banyak tonton? Saat dia upload video, kemungkinan dia mendapatkan notifikasi. Karena kenapa? Videonya teman-teman suka, sering sekali teman-teman tonton. Tetapi subscriber lain yang mungkin hanya sekali, 2 kali, saat nonton di beranda teman-teman, saat upload video kemungkinan juga notifikasinya, kalaupun ada notifikasi mungkin pagi diupload ya sore dapat. Banyak faktor. Bisa juga terjadi karena faktor jaringan. Bisa saja terjadi karena faktor dasar memang HP-mu ya. HP-mu berpengaruh, itu semuanya berpengaruh. Itu semua rahasia YouTube lah. Udah nggak usah dibahas. Sesuatu yang tidak membuat channel kita berkembang, sesuatu yang tidak membuat kita ini atau justru membuat kita ini berpikir yang macam-macam, nggak usah dipikirkan. Termasuk notifikasi itu urusan YouTube lah ya. Karena dipikirkan pun ya memang seperti itu sistemnya. Jadi ya, tidak teman-teman sendiri. Saya pun dari 2018 dulu juga ngalamin bahwasanya saat kita upload video, kita cek di analitik, yang nonton dari notifikasi paling kurang dari 50 itu wajar. Bahkan kamu sendiri saat temanmu upload video juga tidak mendapatkan notifikasi, itu kan wajar ya. Di awal-awal mungkin kamu merasa tidak nyaman dengan adanya notifikasi tiap detik, tangting yang suara berisik itu. Makin kesini tidak ada notifikasi, nggak berisik, kamu malah bingung sendiri ya. Kayaknya kan konyol sendiri, nggak usah dipikir masalah itu. Dari dulu memang seperti itu ranah YouTube sudah. Ya itu permainannya YouTube, mau dibawa kemana urusan YouTube lah. Terus masalah subscriber, apakah subscriber ini masih penting? Ya, subscriber ini penting sekali buat channel yang memang masih ngejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Selanjutnya sebenarnya nggak begitu penting. Coba cek ya, cek dari semua videomu. Yang nonton dari subscribermu yang nonton kembali videomu ada berapa biji?
Dari 10.000 subscribermu yang nonton paling berapa? 200. Itu pun tidak semua subscribermu ya. Itu tidak semua subscribermu. Karena ada penonton baru. Artinya subscriber ini penting bagi teman-teman yang baru awal-awal nge-YouTube atau hanya sebagai syarat pengajuan monetisasi. Untuk selanjutnya, apakah itu masih penting? Buat gagah-gagahan ya. Sekali lagi buat gagah-gagahan. Karena masih banyak sekali bukan subscriber ya. Masih banyak sekali para monyet yang bilang, alah subscribermu sendiri aja 70.000, tetapi yang nonton cuma 2.000. Ada yang bilang seperti itu. Ada lagi yang bilang, Bang, belajar lagi ya, subscribermu segitu kok yang nonton segitu. Masih ada lagi yang model-model begitu. Intinya apa? Teman-teman coba pastikan ya, apakah subscriber itu adalah penting. Sebenarnya itu juga bukan sesuatu jawaban. Kira-kira berapa persen subscriber itu dibutuhkan? Begini loh bro ya, sebenarnya yang namanya penonton itu 10% aja yang nonton videomu dari semua jumlah subscribermu. Itu sudah istimewa. Sekali lagi, itu sudah istimewa banget. Subscribermu 10 juta, yang nonton 1 juta, itu videomu istimewa bos. Ya, subscriber 2 juta, itu yang nonton 10% atau 2 juta. Anggap subscriber 20 juta ya. Subscriber 20 juta, yang nonton 2 juta, videomu itu sudah istimewa. Itu kamu sudah cepat kaya. Dalam 1 bulan itu udah bisa beli apa-apa. Beli rumah, beli apa-apa itu udah bisa. Dan memang YouTube itu memang seperti itu. Jadi tidak perlu mempermasalahkan berapa subscribermu, berapa penontonmu. Ini hanya orang-orang konyol, orang-orang tolol yang pura-pura pintar yang bertanya hal-hal model semacam ini ya. Apalagi biasanya sih ya penjual jam tayang yang model-model begini, karena jualannya nggak laku. Setelah itu ya ingin mencari kesalahan-kesalahan orang. Terus Bang, yang sering bagi-bagi subscriber di Insan Tutor itu siapa? Perhatikan ya. Dia adalah manusia-manusia tolol yang dulu sering sekali nyerang Insan Tutor. Nah, sekarang yang sering bagi-bagi subscriber itulah dia. Ya, channelnya siapa itu cek sendiri. Jangan pernah teman-teman tertipu dengan dia. Memang dasarnya dari awalnya sudah penipu ya. Penipu, nggak mau dibilang penipu, tetapi nyerang Insan Tutor dengan kata-kata yang nggak jelas, ya dialah orangnya, salah satunya. Tapi masih banyak yang lain ya, yang sering bagi-bagi subscriber. Kalau teman-teman itu masih juga termakan dengan omongannya dia, ya dialah, channelnya dialah sebenarnya. Ya, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Artinya ada 10% dari total subscribermu yang nonton videomu, itu sudah luar biasa sekali. Sekali lagi, itu sudah istimewa. Artis pun tidak seperti itu. Deddy Corbuzier pun dengan subscriber 20 juta yang nonton 10%-nya 22 juta, nggak ada. Paling 500.000 itu sudah istimewa. 1 juta itu udah istimewa banget, bos. Ya, Atta Halilintar dengan subscriber 30 juta lebih yang nonton 1 juta, wah itu udah kaya banget, bos. 250.000 sekali upload aja itu udah luar biasa kaya kan? Nah, jadi hal-hal semacam itu nggak usah terlalu dipikirkan. Terus Bang, bagaimana membuat penonton itu selalu stay saat kita upload video? Ini bro, saat videomu itu ditonton full durasi, maka semakin banyak sebenarnya sistem YouTube akan menganggap videomu itu istimewa. Percayalah, hanya dengan nonton full durasi aja sebenarnya itu sudah istimewa banget. Cuma hanya kompak aja yang sudah ngerti dengan aturan bahwasanya nonton video itu dengan full durasi. Masalah nanti ada penonton lain nontonnya semenit 2 menit, ataupun mungkin ada penonton di luar subscriber yang nonton mungkin 2 atau 3 menit, itu beda lagi. Ya, kenapa? Yang penting yang sudah tahu aturan mainnya itu tonton dengan full durasi. Masalah nanti yang 2-3 menit itu adalah sebagai tambahan dan nanti akan diambil rata-ratanya. Ya, akan rata-ratanya berapa menit dari keseluruhan. Sebenarnya cukup gampang sih. Cukup gampang, cukup simpel. Mudah-mudahan ada hal positif ya. Saya juga belum bisa begitu berpikir karena masih batuk segala macam. Kadang-kadang masih error juga otak ya. Sukses selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.